Pendidikan inklusif bukan sekedar konsep, melainkan upaya nyata untuk menciptakan ruang belajar yang adil dan terbuka bagi semua orang, tanpa memandang kondisi fisik maupun kemampuan. Di dunia perkuliahan, akses yang setara menjadi kunci bagi mahasiswa penyandang disabilitas, khususnya mahasiswa tunanetra, untuk menggapai mimpi dan mengembangkan potensi dirinya. Hari ini, kita akan menyimak cerita langsung dari seorang mahasiswi tunanetra tentang pengalamannya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya, mulai dari fasilitas dan dukungan yang tersedia, hingga tantangan yang masih dihadapi dan harapan untuk masa depan yang lebih inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Pendidikan Inklusif. Perkenalkan, saya Agnia Salmananta, NIM 006. Saya Muhammad Wasikana Putra, NIM 060. Saya Beliaris Purnasari, NIM 023. Saya Denika Fatimasa, NIM 039. Simak video wawancara kami. Ayo. Oke, teman-teman, sekarang kita udah bersama Kak. Siapa namanya? Hani Aisyah, dipanggil Aisyah. Oke, Kak Aisyah. Halo Kak Aisyah. Hai. Gimana kabarnya Kak Aisyah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puasanya lancar Kak? Lancar. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Kakak dari prodi mana? Prodi PLB S1. S1. Semester berapa Kak kalau boleh tahu? Alhamdulillah sekarang semester 8. Oh, Bukan lagi sudah berarti. sekolah ya Kak, semangat. Oke, jadi gini Kak Aisyah, kita mau tanya-tanya nih seputar pendidikan inklusif di kampus Universitas Surabaya. Iya, silakan. Iya. Oke. Jadi langsung saja ya Kak. Pertanyaan pertama, coba dong Kak Aisyah ceritakan pengalaman Kak Aisyah seputar perkuliahan ini selama menuntut ilmu di Universitas Surabaya ini, dan kira-kira Kak Aisyah merasa didukung nggak oleh universitas? Pengalaman aku ya waktu itu awal-awal mahasiswa baru tuh seneng sih, karena aku ospek pergi ke Pacet sama anak-anak. Terus malamnya itu aku ada pentas seni, jadi ada yang nari, ada yang nyanyi, ada yang nge-dance. Seru. seru. Terus untuk pengalamannya yang gak enaknya sih banyak ngerjain tugas sendiri. Jadi ya memang sih pada dasarnya kuliah itu sendiri kan, tapi ada kalanya kita juga butuh bantuan orang. Jadi aku lumayan sulit mencari bantuan. Jadi kalau ada tugas perapian tulisan seperti format, contohnya tuh kayak margin atau ukuran kertas, editing gitu, aku pergi ke fotokopi yang mau ngebantuin aku untuk ngedit. Tapi ketika UAS, UTS itu kan pelajarannya banyak ya, ada 10 gitu. Ya udah nggak rapi atau gimana pun ya aku kumpul aja sama dosennya mau lihat ini berantakan ini, ya udah nggak apa-apa, yang penting aku ngumpul dibandingkan nggak ada nilai gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kalaupun dan aku juga pernah terlambat ngumpulnya gitu ya. Tapi sama dosennya ditoleransi nggak kalau semisal kayak gitu? Kalau misalkan terlambat karena UTS ya, UTS kan memang waktunya seminggu ya. Jadi kalau UTS itu nggak ada toleransi karena waktunya seminggu. Memang sih aku pernah minta itu dan nggak bisa ya, minta toleransi tapi nggak bisa karena 1 minggu, dan itu juga beliau pikir waktunya lama kan. Tapi sebenarnya tuh ada 10 matkul dan mengerjakan semua sendiri gitu. Aku pernah sampai nggak tidur 2 hari 3 malam. Aku pernah nggak makan sampai 2 hari atau 3 hari karena mikirin tugas ini aja gitu. Karena nggak ada yang membantu. Nangis ya gimana ini, nggak apa-apa sih. Tapi Kakak udah keren sih bisa menyelesaikan. Alhamdulillah. Kadang aku kalau udah di akhir semester gitu, ternyata aku udah mampu yang ngelewatin semester ini gitu. Keren banget kakaknya. Ternyata aku udah mampu yang bisa ngelewatin semester ini. Tinggal. Jadi kakak merasa didukung berarti ya? Kalau untuk didukung sih untuk fasilitasnya UNESA
kayak guiding block untuk yang kuning-kuningnya itu. Kalau kalian lihat ada warna kuning, Oh, iya, itu ngebantu tunanetra banget bukan hanya di gedung BLB, sekarang sudah di gedung-gedung lain juga ada. Terus untuk jalanan kayak tangga itu untuk kursi roda sama tunanetra ada. Terus kalau untuk di toilet kan kursi roda kan susah ya, tunadaksa itu. Iya. Itu udah ada pegangannya, udah bagus, sudah sangat-sangat membantu sih kalau dari segi fasilitas. Terus juga di ruangan-ruangan juga ada tulisan braille-nya, seperti kemarin aku bimbingan ke dosen, aku cari ruangan dosen, ada di pintunya tulisan braille-nya gitu. Udah membantu sih dari segi fasilitas. Oke Kak, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak. Iya. Apa aja sih Kak akses dasar yang menurut Kakak paling penting dan sudah tersedia dengan baik di sini, di universitas ini? Akses dasarnya itu yang untuk tunadaksa sih, tunadaksa. Jadi udah ada buat jalan untuk tunadaksa sendiri, nggak pakai anak tangga. Terus juga udah ada toilet, ada pegangannya di dalam gitu kan. Oh, yang tadi ya Kak, yang Kakak sebutin Iya, tadi. itu udah sangat-sangat membantu sih buat tunadaksa, karena yang aku dengar sih anak-anak ketintang tunadaksa kan ngambil jurusan lain tuh. Terus mereka pindah ke UNESA yang di Dawetan ngambil PLB untuk memudahkan mereka. Oh, Iya. Masih kurang ya fasilitasnya kalau Di ketintang, iya mungkin masih diusahakan. Iya. Nah, terus sama huruf-huruf braille-nya sih, mungkin kalau huruf braille-nya mungkin ada titik-titik yang kurang, mungkin nanti diperbaikin lagi sih, karena waktu semester 4 aku nyasar sih ke kelas lain, iya gitu, tapi dianterin kok aman sama temen lain. Berarti di sini nggak ada apa kekurangan atau apa gitu masalah selain itu di Dawetan? Mungkin lebih tepatnya seperti SSO, karena SSO udah lumayan bagus sih sekarang, udah makin ditingkatkan, tapi masih mungkin sedikit lagi ditingkatkan lagi gitu. LMS juga. Terus kalau untuk temen-temennya gitu ya, mungkin biasanya sih di UNESA alhamdulillah tuh sering ada sosialisasi seminar untuk disabilitas gitu, tapi yang datangnya biasanya disabilitas gitu. Jadi kayak untuk membahas bagaimana cara menerima disabilitas, tapi yang datang disabilitas gitu. Mungkin sesekali diadakan kayak seminar untuk teman-teman yang bisa lihat, yang awas, untuk gimana secara menerima teman gitu, cara memahami teman, cara berkomunikasi sama tunanetra. Terus mungkin tunanetranya juga harus bisa komunikasi sama orang awas gitu. Mungkin kadang orang awasnya juga malu sama tunanetra atau sama disabilitasnya, takut tersinggung. Terus ini Kak, apakah ada teknologi khusus untuk Kakak yang disediakan oleh universitas gitu untuk mendukung pembelajaran? Iya, kalau untuk pembelajaran di kelas ya biasanya untuk teman-teman tunarungu sih. Jadi ada speech to text gitu. Jadi suara menjadi tulisan. Teks, ya tulisan. Jadi biasanya tuh teman-teman itu selalu disuruh dosen untuk ini buka speech to text di komputer, jadi biar dia bisa baca dosennya ngomong. Atau kalau misalkan lagi online tuh ditanyakan, gimana Wi ada yang bantu, atau gimana yang teman-teman lain ada yang bantu, Akbar gimana, pasti. Tapi kalau untuk apa tadi namanya? Speech to text. Iya. Itu kalau misalkan dengar bisingan anak-anak yang lain apa nggak terganggu gitu? Ikut kerekam gitu? Mungkin enggak kali ya, mungkin suaranya lebih ke dekat dosennya mungkin mikrofonnya. Iya. Berarti bukan untuk menyimak pembelajaran gitu, misalkan dosen menerangkan gitu terus ngaktifin speech to text. Ketika dosen menerangkan, itu dia diaktifkan sama anak itu. Jadi misalkan disabilitas adalah orang, nah itu kan nanti ketulis. Otomatis. Iya, terus ketika teman-teman lagi ngobrol, terus ada jeda biasanya itu dimatikan dulu.
Oh iya iya. Mau tanya, apa sih motivasi kakak bisa bertanggung jawab saat ini? Memang sih tantangannya banyak ya. Iya. Kayak aku harus mikir buat gimana aku bisa ngerjain tugas. Terus aku harus pergi ke fotokopi dan lain-lain gitu kan. Sampai kemarin aku ke IGD juga sendiri. Ya nggak apa-apa. Yang motivasi aku sampai sekarang ya karena cari kerja sekarang susah. Apalagi buat disabilitas kan cuman dari sekian persen untuk orang-orang umum disabilitas cuma 2%. Apalagi kalau disabilitas itu nggak ada gelar atau nggak ada ijazah semakin susah untuk kerja gitu kan. Iya. Jadi aku termotivasi untuk kuliah sampai saat ini. Aku sudah berjuang sampai sini. Aku udah ikut beasiswa, aku udah tes dengan 90 soal, 12 mata pelajaran. Waktunya itu 150 menit. Itu pun aku dibacain temen, jadi aku nggak bisa baca pakai screen reader karena cepet kan. Ada waktunya. Iya, karena alhamdulillah kemarin tuh aku sempat nggak keterima, terus tiba-tiba diseleksi lagi, nilaiku bisa, aku keterima. Jadi ya aku termotivasi karena harus bisa, aku udah sampai sini masa aku harus mundur gitu, nggak mungkin. Dan aku juga ikut sama nenek kan, bukan sama orang tua. Oh iya. Jadi aku mau membuat nenekku bangga lah gitu karena udah ngerawat aku. Oke. Kemudian ini Kak, kegiatan kakak selain ngampus itu apa aja sih? Kebetulan aku ikut beberapa organisasi. Kalau di Balikpapan aku ikut Pertuni Balikpapan, Persatuan Tunanetra Indonesia. Jadi Persatuan Tunanetra Indonesia itu ada di mana-mana, tapi aku cabangnya Balikpapan, Kalimantan Timur, Kaltim. Di sini sih aku nggak ikut Pertuni karena KTP-nya nggak bisa. Jadi kalau di sini aku ikut organisasi luar kayak namanya Kopinus. Jadi itu ada anak-anak dari UM, terus UB, UNESA. Iya. Itu kita kayak bikin audiobook atau video di Instagram untuk kayak membahas isu-isu tentang disabilitas gitu. Itu banyak orang-orang umumnya juga gitu, orang-orang seperti kalian yang gabung, bukan hanya disabilitas. Biar mereka juga tahu. Ya, selain itu aku juga ikut organisasi di Surabaya, KMH Komunitas Mata Hati. Banyak juga teman-teman dari kampus sering main ke sana untuk wawancara atau untuk sekedar main-main gitu. Di sana sering ada event-event acara seperti ngaji braille atau kita disuruh mengembangkan usaha, misalkan ada yang jualan kopi di bazar-bazar gitu. Nanti uangnya dipakai untuk diri sendiri. Terus ada yang pijat, kalau aku sih ngambilnya pijat gitu karena dulu aku keterampilan sekolah, kan aku dulu sekolahnya di SLB. Karena dulu aku ngambil keterampilannya IT pijat gitu, aku ngambil itu. Terus ya udah aku ikut pijat gitu. Ini tulisannya monitoring. Nah, di sini lagi tulisannya micro teaching. Jadi huruf braille ini nggak cuma ada di prodi pendidikan luar biasa ya Kak. Jadi di Unesa ini alhamdulillah di gedung prodi lain juga ada. Mungkin hampir semua di gedung mungkin ada atau sebagian gedung udah ada. Nah ini kalau yang ini kan kayak gini huruf besarnya, menandakan huruf besar. Ya kecil-kecil ini. Oh iya. Ini. Berarti bacanya dari atas ke bawah gitu? Iya, dari atas ke bawah. Terus ini tuh bentuknya kayak Quran. Kalau Quran kan dari kanan ke kiri. Oh iya. Kalau ini tuh dari kiri ke kanan. Ini kan tadi tuh tulisannya kan O1, 02, 04, 02. Nah. Oke, makasih Kak. Iya, jadi itu ini tulisannya di sini. Ini kalau mau tahu ini bentuk, ini tanda angka. Ini menandakan angka. Coba deh. Ini 6, ini titik 6,
terus ini jadi bisa belajar ini. Oh. Ya, jadi ini tuh titiknya 3, 4 ke bawah 5 terus 6. Nah, baru itu 1 titik sendiri. Ini berarti angka Bisa 1. gitu ya Kak? Iya. Itu ada sendiri setelahnya ini. Nah, ini 1 angka 1. Mengandalkan angka 1. Oh. Oke. Iya. Nah, A lagi. H. Bacanya kayak ini. Nah, kan usbek. Mama. Enggak apa-apa. Kan boleh kan ini usbek dulu. Iya, sini. Nah, ini kan seperti tadi ya, dia bolong.